Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kakak mau tanya gimana kabar adik-adik? Harus jawabnya kenceng ya adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang hari Minggu tanggal 14 November, di mana minggu ini adalah minggu ke-24 Dung Trinitatis. Temanya atau topik minggu ini adalah waspadalah jangan sesat. Nah, biasanya kalau yang ngomong sesat-sesat ini berarti yang nggak baik ya Kak Ivana. Iya, Kak. Jadi adik-adik di rumah harus berperilaku yang baik. Nah, karena kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan satu lagu pujian yaitu Aku Punya Sahabat. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat apa? Di saat senang, di saat sedih. Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Nah adik-adik, karena kita sudah membukanya dengan bernyanyi, ada baiknya kita membuka ibadah ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Ivana Tambunan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan pada kami hari ini. Kami boleh bangun dari tempat duduk kami dan kami boleh mulai ibadah ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, berkati kami, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga yang pendeta dan semua orang yang boleh menyaksikan ibadah ini. Tuhan berkati, biarkanlah Roh Kudus Bapa ada di antara kami. Tuhan, jauhkan daripada kami iblis-iblis yang memaksa kami untuk malas beribadah atau malas mendengarkan firman Tuhan, dan tetaplah biarkan kami mendengarkan Bapa supaya kami boleh rajin mendengarkan firman Tuhan. Bapak berkati Inang Pendeta nanti yang boleh menyampaikan firman, boleh sertai kami selalu berkati kami semua Bapak, biarkanlah api semangat ada di tengah-tengah kami sehingga kami boleh bersuka cita menyalakan hati Bapak melalui ibadah kami. Ampunkan segala sesuatu yang boleh kami buat Tuhan dan kami boleh disebut anak Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Nah, Kak Ivana, lagu pertama tadi kan Aku Punya Sahabat. Sahabat kita adalah Yesus. Nah, Yesus ini kan atau Allah kita ini kan sangat besar. Nah, oleh karena itu, karena Allah kita sangat besar, kita menyanyikan satu lagu yaitu Allahku Besar.
kelima ya adik-adik, isinya adalah hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Kita berdoa, adik-adik ikutin kakak ya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. melakukan segala perintah. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan hukum Taurat hari ini. Nah, adik-adik diharapkan di rumah dapat melakukannya setiap hari. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebelum kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian, di mana lagu pujian ini untuk Kor Natal adik-adik ya. Kak, jadi adik-adik dihafalin ya lagunya, nanti direkam terus ditampilin waktu Natal. Nah, lagunya adalah Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi, Adi arahon kehatai, kehamen metoni. Sekolah Minggu ingat mai, kodo pangganti dina posori, atau arahon adongani, tu Yesus Tuhan tarik sekali lagi ya. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoi, Adi arahon kehatai, rohahamet metoni. Sekolah Minggu ingat mai, kodo pangganti dina posori, atau arahon madongani, tu Yesus Tuhan tarik. Oke adik-adik, sama-sama kita mengucapkan iman kepercayaan kita seperti orang-orang seiman dengan kita. Kita mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik
Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memberikan kami kepandaian untuk mengerti apa yang mau diajarkan Tuhan di dalam cerita Alkitab yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita, tertulis di dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat ke-57. Dibuka ya Alkitabnya, Kejadian 46 sampai dengan ayat ke-57. Demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Adik-adik yang dikasih, siapa di sini yang kenal Yusuf? Yusuf anak kesayangannya Yakub. Yusuf terkenal sebagai anak yang disenangi oleh orang tuanya karena ia memang baik. Tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abangnya. Abang-abangnya iri kepada Yusuf karena ia disayang oleh orang tuanya, karena Yusuf memang selalu taat dan patuh kepada Yakub orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Saking irinya, saking bencinya, maka abang-abangnya sampai menjual Yusuf kepada orang Mesir. Lalu di sanalah perjalanan kehidupan Yusuf dimulai. Bencikah Yusuf kepada abang-abangnya? Dendamkah dia? Tetapi dia tidak mau memikirkan itu. Yusuf tekun dan ia benar-benar berserah kepada rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu betul adik-adik, perjalanan hidup Yusuf selalu diberkati oleh Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Sampai pada suatu hari Raja Firaun, penguasa di tanah Mesir itu bermimpi. Mimpinya apa? Dia suatu malam bermimpi di dekat sungai ada sapi yang badannya besar-besar, ada 7. Tetapi rupanya tiba-tiba muncul sapi yang kurus-kurus, jelek-jelek.
Tapi apa yang terjadi? Bukan yang gemuk yang memakan yang kurus, tapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk. Tapi udah dimakan. Dia lihat Raja Firaun, kok masih kurus juga. Akhirnya Firaun terbangun dan dia gelisah, apa arti mimpiku ini? Lalu dipanggilnya semuanya. Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku, dia akan diberi hadiah. Lalu disitulah Yusuf diberikan kepandaian oleh Tuhan Allah. Dan ia berkata, ia tidak mau berkata yang manis-manis, tapi ia katakan yang sesungguhnya. Tuhan Allah memakai Yusuf untuk mengatakan kebenaran kepada Firaun. Dia katakan, Firaun, Raja Firaun, Tuhan Allah mau memberitahu kepada kita bahwa ada masa 7 tahun masa kelimpahan, masa di mananya semua hasil panen berlimpah ruah, masa kelimpahan sampai kita tidak bisa lagi menghitung saking banyaknya berkat. Tetapi setelah itu ada masa 7 tahun, masa kelaparan yang sangat hebat. Lalu Firaun berkata, kalau begitu lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Allahmu. Ajari aku, katanya. Lalu akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala di sana. Dan dia yang mengatur di dalam 7 tahun masa kelimpahan. Tidak boleh menyia-nyiakan. Di dalam kelimpahan banyak makanan, banyak berkat. Itu tidak boleh disia-siakan. Sama ya adik-adik. Siapa di sini kalau yang makan suka sisa? Itu tidak baik. Ini juga mau mengatakan demikian. Maka Yusuf mengumpulkan semua orang dan berkata, di masa kelimpahan kita harus menabung. Menabung supaya nanti kita punya persediaan dan di masa kelaparan kita tidak berkekurangan terhadap bahan makanan. Maka itulah yang terjadi. Adik-adik, akhirnya Yusuf semakin naik lagi jabatannya, semakin dipercaya lagi karena dia takut akan Tuhan. Dan sampai dia menikah, sampai dia memiliki anak Manasye dan Efraim, itu tadi yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Maka dia katakan, dia tidak lupa bahwa apa semuanya yang ada pada dirinya itu semua hanya karena Allah, bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang sangat indah di dalam kehidupannya, meskipun dia harus menderita di awalnya, meskipun banyak hal yang harus dilaluinya. Tetapi Yusuf berserah kepada Tuhan, dia rajin berdoa kepada Tuhan Allah, dia serahkan hidup dan masa depannya hanya kepada Tuhan Allah. Maka di sana Tuhan Allah bertindak di dalam kehidupan Yusuf. Demikian firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Jadilah seperti Yusuf yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan hidup, yang menyerahkan masa depan, yang menyerahkan cita-cita hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi juga seperti Yusuf, bahwa di dalam kehidupan kita terkadang ada masa sukacita, masa gembira, terkadang ada masa kelimpahan. Maka di sana kita harus rajin menabung, tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan, mampu mengucap syukur, karena suatu saat nanti kita juga akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, supaya di sana nanti kita akan dimampukan Tuhan untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, biarlah adik-adik selalu penuh semangat, sukacita, menjadi laskar-laskar Kristus. Dan Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf yang selalu menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan yang merencanakan masa depan yang indah pada Yusuf. Maka kami anak-anak-Mu mau seperti Yusuf. Kami mau serahkan cita-cita kami, masa depan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur, tambah-tambahkan berkat dan rezeki, agar mereka bisa
memenuhi segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dan ajari kami untuk selalu menghormati mereka. Kami juga berdoa untuk kakak dan abang guru-guru sekolah minggu, biarlah kiranya Engkau semakin memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, Inang mau mengingatkan kita akan nats di dalam Mazmur 37. Kita buka ya, Mazmur 37, ini menjadi ayat hafalan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian ayat hafalan dari kita. Shalom. Nah, adik-adik, gimana nih firman dari Inang Pendeta? Pasti bagus kan ya? Nah, adik-adik jangan lupa dicatat di buku catatannya. Nanti kalau kita bertemu lagi, adik-adik bisa mengumpulkannya ke abang kakak guru sekolah minggu. Nah, kita ada di penghujung ibadah kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Kita tutup ibadah kita berdoa, kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.